Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum memulai setiap aktivitas kita di awal pekan ini, kita tetap bersandar kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang menuntun kita menjalani kehidupan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Kami akan merenungkan firman Tuhan bersama. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik, serta menuntun kami berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari membuka ayat renungan harian kita dari Ibrani 13 ayat yang ke-9a. Ibrani 13 ayat 9a, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Demikian firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang ke-9a. Dengan topik renungan harian kita pada hari ini, awas ajaran sesat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 13 ini adalah merupakan bagian akhir surat dari penulis kitab Ibrani kepada jemaat, yang isinya berupa nasihat-nasihat yang harus dilakukan oleh jemaat yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, pengajaran yang disampaikan dalam Ibrani 13 ayat 9a ini nasihat agar jangan sesat. Mengapa demikian? Karena pada masa itu ada pengajaran-pengajaran sesat di tengah-tengah kehidupan jemaat. Ya, karena itu penulis kitab Ibrani mengatakan tentang Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena pengajaran sesat yang ada pada waktu itu mau mengatakan bahwa keselamatan bukan hanya dalam diri Yesus. Keselamatan itu kita peroleh juga melalui patuh melakukan aturan-aturan, khususnya aturan-aturan makan makanan yang suci. Jadi keselamatan bukan hanya di dalam diri Yesus. Pengajaran yang disampaikan penulis kitab Ibrani hendak mengingatkan jemaat bahwa harus hidup di dalam firman Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus yang tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang sudah mati di salib untuk menebus dosa manusia, bukan karena kita melakukan aturan-aturan yang dianggap sebagai aturan makan makanan yang suci. Jadi keselamatan hanya oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan keinginan sendiri, dan itulah yang merupakan ajaran sesat itu. Karena itu saudaraku, pengajaran ini mengingatkan kita untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Dari mana kita tahu itu ajaran sesat? Hiduplah dalam firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, pahamilah dan lakukanlah, sehingga jikalau ada pun pengajaran sesat di sekitar kita, kita tidak akan jatuh ke dalamnya. Karena itu saudaraku, hati-hati, awas terhadap ajaran sesat yang ada di sekitar kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan memberikan pengajaran kepada kami. Tetap setia hidup di dalam firman Tuhan. Tetap setia membaca firman Tuhan. Tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Sehingga kami tahu mana pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, mana pengajaran yang adalah keinginan diri sendiri, pengajaran-pengajaran sesat. Ajar kami tetap hidup dalam iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada, berikan kesehatan, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terkhusus banyak korban bencana alam di berbagai daerah, bahkan juga di daerah Deli Serdang sekitarnya, Karo sekitarnya. Tuhan tolonglah agar semua saudara-saudari kami yang menjadi korban dari bencana alam ini dikuatkan dan dipulihkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan,
bagi semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini juga. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera, keteguhan hati dalam mengikut firman Tuhan, dalam pekerjaan yang dikerjakan. Biarlah boleh dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami mengawali awal pekan ini. Tuhan memimpin dan memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia hidup di dalam firman Tuhan. Ya, setia membaca firman Tuhan, melakukan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan awas ajaran sesat. Bagaimana kita mengetahuinya? Melalui kita setia membaca firman, melakukannya dalam hidup setiap hari. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, harus keluar rumah jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, dari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua.